Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsama Anggara dengan NIM 2024-2205-041. Saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pemrograman web 1. Baik, kita langsung ke penjelasannya. Oke, kita di sini sudah di codingan JavaScript-nya dan saya akan menjelaskan bagian-bagian codingan tersebut. Jadi di sini saya menggunakan tampilan Bootstrap 5. Jadi untuk bagian body ini menggunakan beberapa kontainer sehingga membentuk tampilan berandanya menjadi seperti ini. Ya. Untuk bagian kontainer golongan listrik itu menggunakan codingan ini. Di bagian ini dikosongkan karena inputannya itu akan di-generate oleh JavaScript. Kemudian ada juga bagian pemakaian listrik. Di bagian ini dengan menggunakan nilai minimal 1. Dan di bagian hari terlambatnya itu di bagian konten inputan hari terlambat menggunakan minimal 0. Kemudian menggunakan codingan dan menggunakan button hitung tagihan. Dan di sini juga ada bagian kontainer untuk perincian perhitungan. Yang codingannya itu seperti ini. Oke, baik, masuk ke bagian script. Di bagian scriptnya. Untuk yang pertama ini di bagian array golongan, pakai konstan golongan listrik yang beberapanya itu terdiri, dan bagian inilah yang menjadi asal dari inputan untuk kontainer golongan listrik. Di bagian tarif itu ada tarif per kWh-nya, yaitu 1352 untuk R2 1444 dan R3 1699. Nah, untuk menampilkan golongan ke bagian select itu dengan konstan golongan select dokumen get element by golongan. Kemudian di bagian tampilkan pilihan golongan itu dengan const golongan select dengan dokumen get element by ID golongan. Nah, bagian golongan ini diambil dari bagian ID dari label golongan listrik pada bagian ini, sehingga mendapat 3 opsi dengan golongan select ini dengan menggunakan golongan listrik for each atau perulangan atau looping data dari golongan ini. Nah, sekarang di bagian if else, ya, jika golongan yang di input adalah R1, maka tarifnya itu 1352 sesuai dengan array golongan yang telah dimasukkan. Dan jika selain itu, jika memasukkan golongan R2, maka tarifnya itu 1444. Atau opsi ketiga, golongan yang diinput adalah R3, maka tarifnya itu 1699 sesuai dengan array golongan listrik. Nah, kemudian add subtotal. Jadi total yang bisa didapatkan itu dari operasi perkalian dengan mengalihkan KWH-nya, nilai KWH-nya yang dimulai dari nilai 1 tersebut dikalikan dengan tarif yang dikenakan. Jika yang diinput adalah R1, maka
nilai KWH-nya itu akan dikalikan dengan tarif R1 yang senilai 1352. Jika yang dipilih adalah golongan R2, maka tarif yang dikenakan itu senilai 1444. Dan jika golongan R3, maka akan dikalikan dengan tarif senilai 1699. Nah, kemudian dari hasil pajaknya itu didapatkan melalui subtotal dikalikan dengan 0,11, atau jika dibentuk persen maka akan menjadi 11%. Kemudian ada total setelah pajak, yaitu dengan operasi penjumlahan dari subtotal ditambah dengan pajak. Kemudian ada perhitungan net hasil sama dengan hitung listrik dalam kurung KWH dan KWH, golongan. Kemudian untuk perhitungan dendanya itu hasil titik total setelah pajak dikalikan dengan 0,02 atau jika dipresentasikan menjadi 2%. Kemudian dikalikan dengan hari. Kemudian total tagihannya itu hasil total setelah pajak yang didapatkan dari subtotal ditambah dengan pajak. Yang total tagihan ini sama dengan hasil total setelah pajak ditambahkan dengan denda yang hasilnya didapatkan dari operasi ini. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya di bagian rincian pembayaran itu dengan codingan seperti berikut. Jadi kita akan coba input nilainya. Maka akan di bagian kontainer rincian perhitungan, maka akan menampilkan golongan, pemakaian, tarif per KWH, subtotal, pajaknya yang 11%, serta total setelah pajak dan kenakan denda. Danya akan denda. Dan terakhir dan hasil akhirnya itu total tagihannya. Ini didapatkan dengan dari codingan ringan ini yang rincian pembayaran. Nilai golongan itu diperoleh dari inputan yang if else dari golongan. Kemudian ada pemakaian yang nilainya itu diambil dari nilai inputan KWH. Dan ada tarif per KWH, itu hasilnya diambil dari hasil tarif. Dari hasil tarif yang berasal dari tarif tiap golongan yang diinputkan. Kemudian ada hasil subtotal itu berasal dari KWH yang dikalikan dengan tarif. Kemudian ada hasil pajak itu didapatkan dari subtotal dikalikan dengan 0,11 atau dipersenkan menjadi 11%. Kemudian ada hasil dari total setelah pajak itu didapatkan dari
subtotal ditambah dengan pajak. Kemudian ada di bagian denda ini hutan ini berasal dari hari yang telah diinput. Yang hari terlambatnya itu terlambat selama 2 hari. Dan hasilnya itu didapatkan dari denda yang hasilnya itu didapatkan dari hasil total setelah pajak dikalikan dengan 0,02 atau 2% dikalikan dengan banyaknya hari. Dan total tagihan itu didapatkan dari hasil total setelah pajak ditambah dengan denda. Sehingga tampilannya itu menjadi seperti ini. Golongannya itu R1 dan pemakaiannya 100 kWh. Tarif per kWh-nya itu 1.352 dan subtotalnya itu menjadi 1.352 subtotalnya itu 135.200 yang didapatkan dari mengalihkan tarif dan pemakaiannya. Dan ada pajaknya sebanyak 11%. Itu didapatkan dari pajak ada kenakan pajak sebanyak 11%. Dan ada juga total setelah pajak itu dari hasil dari subtotal dan pajak 11% ini sehingga menjadi 150.072. Kemudian ada denda 2 hari Baik, untuk tampilan dari rincian pembayarannya itu, rincian perhitungan itu dengan susunan kodingan seperti ini. Untuk golongannya itu R1 didapat dari golongan yang nilai inputnya itu berasal dari array R1. Kemudian ada pemakaian, yaitu diambil dari pemakaian listrik yang kodingannya dari hasil inputan ID yang ID-nya kWh. Kemudian tarif per kWh-nya itu diambil juga dari golongan yang diinput. Sehingga tarifnya itu menyesuaikan dengan golongan yang terinput. Kemudian ada subtotal, yaitu ini yang subtotalnya itu diambil dari kWh dikalikan dengan tarif. Jumlah kWh dikalikan dengan tarif yang telah dikenakan. Kemudian ada pajak 11%. Pajaknya itu hasil dari subtotal dikalikan dengan 0,11 atau dipersentasikan dengan 11%. Kemudian ada total setelah pajak itu diambil dari hasil subtotal ditambah dengan pajak. Kemudian
ada denda 2 hari, itu diambil dari total yang setelah pajak dikalikan dengan 0,02 dikali dengan hari, hingga tampilannya itu dimasukkan di sini di bagian ini. Dengan ada total tagihan, itu dari menjumlahkan total hasil total setelah pajak ditambah dengan denda. Dan di bagian ini agar tampil dimasukkan ini itu total tagihan dimasukkan ke sini. Baik, setelah menjelaskan bagian tampilannya, sekarang kita beralih ke bagian jQuery-nya. Untuk bagian ini tidak terlalu banyak perubahan, hanya terdapat penambahan kode untuk jQuery. Dan di bagian script terdapat beberapa perbedaan. Untuk bagian ini adalah data golongan listriknya atau array golongan. Kemudian ada $each, itu adalah looping versi jQuery. Kemudian ada dolar yang kurung tanda kutip hashtag golongan, itu selektor jQuery mengganti dari get element by ID yang hanya dan append itu menambahkan elemen ke dalam selectionnya. Aturan operasinya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya, dengan function hitung listrik dan golongan, dengan if else dari golongan dan tarif. Beberapa functionnya itu operasikan ketika menggunakan tombol hitung tagihan. Di jQuery ini ada sedikit berbeda, namun masih serupa dengan vanilla JavaScript. Dan golongan, KWH, dan hari yang diambil dari ID-nya itu diambil dari ID golongan listrik, ID pemakaian listrik, dan ID hari terlambat. Dan pengoperasiannya juga masih mirip dengan JavaScript, ada hasilnya itu dihitung dari KWH dan golongan. Dan ada juga denda, ya, yaitu hasil dari setelah pajak dikalikan dengan 0,02 dikali dengan hari. Dan ada total tagihan sama dengan hasil total setelah pajak ditambah denda. Dan untuk tampilan untuk rinciannya, rincian pembayarannya itu masih mirip juga. Golongan diambil dari untuk inputannya itu diambil dari ID golongan, untuk pemakaian diambil dari ID KWH, tarif perkawiannya itu diambil dari tarif tiap golongan. Dan ID untuk hasil
rinciannya itu masih sama dengan masih mirip dengan tampilan urutan penampilan dari vanilla JavaScript.